Selamat malam Mas, dengan Mas siapa? Selamat malam juga Mbak. Perkenalkan nama saya Bima Restu Putra. Saya pengelola kedai Kopi Gong di Kulon Progo bagian utara. Sejak tahun berapa Mas memulai usaha Kopi Gong ini? Untuk usaha Kopi Gong ini saya memulainya di tahun 2020 di awal-awal pandemi. Lalu dari mana modal awal usahanya? Untuk modal usaha ini saya dibantu dengan keluarga, yang jelas orang tua. Lalu mengapa memilih usaha ini dan kenapa dinamai Kopi Gong? Nah, dulu itu saya ibaratnya saya ngomongin dulu sebelum punya usaha ya. Iya. Saya dulu itu bingung mau kerja gimana. Terus saya nemuin belajar di YouTube, ibaratnya belajar di YouTube. Saya mau membuka usaha Thai tea. Nah, Thai tea itu teh Thailand itu ya. Iya. Nah, membuka usaha Thai tea, minta modal sama orang tua dikasih. Saya membuka usaha di depan Indomaret di daerah sini. Iya. Nah, Mas nggak boleh nyebut merek, di daerah supermarket lah. Nah, di supermarket berjalan 2 bulan kok pemasarannya bagus. Nah, saya memutuskan untuk pulang dan saya membuka usaha di rumah. Saya membuka usaha, saya tambahin Thai tea dan Thai tea plus angkringan. Nah, berjalannya udah hampir setahun saya buka angkringan. Dulu namanya angkringan Bim Bim. Nah, dulu kok semakin bagus saya akhirnya kan ibaratnya saingannya semakin banyak. Biar nggak kemakan, biar dikenal orang juga, saya mengenov, saya berkembang membangun usaha yang lebih baik lagi dan saya namai kedai Kopi Gong. Dan kenapa saya namai kedai Kopi Gong? Karena dulu itu sejarahnya di daerah sini itu saya rumahku kan ini masuk gang ya, ibaratnya masuk gang. Dan gangnya itu dinamai Gong karena dulu itu ada Pangeran Diponegoro itu zaman penjajahan dulu. Saya sudah nggak hafal banget. Dulu itu penjajahan lewat sini dan napatelasnya itu di sini dan saya lupa lah intinya kayak gitu. Dan intinya itu sejarahnya panjang itu aja lah. Intinya jadi itu tentang Pangeran Diponegoro. Iya. Lalu kemudian menunya apa aja di sini tuh? Untuk menunya yang jelas kopi, namanya juga Kopi Gong. Iya. Yang jelas kopi, terus ada karena semua manusia itu kan tidak bisa sama ya, mesti ada yang suka kopi, ada yang enggak. Biar rata, ibaratnya saya suka kopi, banyak enggak. Oh iya. Nah, kan nggak mungkin kalau saya gimana. Terus saya ada Thai tea tadi, saya jualan, saya tetap ada. Terus ada non kopi seperti wedang jahe, susu tape, penyambatnya wedang uwuh gitu. Terus untuk makanannya ada yang geprek, soto ayam, soto sapi, ayam bakar, nasi telur, dan cemilannya juga saya tidak meninggalkan kuliner khas Kulon Progo. Contohnya geblek. Oh iya. Geblek. Terus yang kekinian juga ada fanfresh dan semakin banyak lagi deh Mbak. Variatif berarti ya Mas? Iya. Lalu yang paling banyak diminati pelanggan itu apa? Untuk yang diminati itu untuk kopi biasanya kopi tubruk biasanya. Terus untuk maamnya ada ayam bakar, itu recommended banget sih. Biasanya kesini tuh kebanyakan pada pesen itu. Kalau untuk minumnya yang direkomendasikan tadi kopi tubruk ya? Selain itu? Ada wedang uwuh, wedang jahe yang panas-panas, terus yang seger-seger juga ada cekwas, ada banyak Mbak. Oh, iya. Ada soda-soda. Oh iya. Diminum dulu Mbak. Oh iya, terima kasih Mas. Iya. Oke, lanjut ya Mas. Iya. Lalu untuk bukanya itu biasanya jam berapa? Untuk sekarang bukannya jam 4 sore sampai 10 malam. 10 malam itu bukan tutupnya tapi kos ordernya. Kalau nongkrongnya bisa sampai jam 12 malam. Iya. Kalau Ramadan berarti tetap buka ya Mas? Oh, Ramadan iya Mbak.
besok kita akan menghadapi Ramadan ini mungkin jam 4 sore tetap sama sih. Dulunya itu saya buka awal-awal itu jam 7 pagi Mbak, karena pandemi itu semakin mundur. Iya. Lalu untuk bukanya itu setiap hari atau tidak ya Mas? Iya, kami buka setiap hari, Sabtu sampai Sabtu. Sabtu sampai Sabtu lagi ya, full berarti ya. Iya. Jadi pegawainya itu ada berapa Mas kalau buka setiap hari itu? Dulu awal-awal buka usaha itu saya mempunyai pegawai 7 orang. Nah, dulu kan untuk saat ini saya nggak menyebutnya nggak pegawai tapi sebuah tim. Karena saya kan nggak bisa Memikirkan semua sendiri. untuk pemasaran ada sendiri, sosmed ada sendiri, terus di dapur itu biar enak gitu loh. Jadi sebutnya tim ya Mas? Iya. Kalau kendalanya selama penjualan di era pandemi ini apa ya Mas? Wah, nah kalau usaha kayak gini itu kan ibaratnya apa itu? Mengundang banyak masa. Iya, kerumunan ya. Mengandung kerumunan. Nah, itu juga Mbak di era Covid itu. Enggak cuma di kopinan, kayaknya semua usaha yang berbentuk kuliner mesti mengalami Semua akan naik gratis. turun itu pasti. Turunnya gratis karena apa ya? Itu kerumunan, harus jaga jarak. Waktu itu pernah dibatasin. Gitu Mbak. Nah, untuk menghadapi itu kendalanya itu bagaimana? Nah, untuk menghadapinya ya kita cuma harus berusaha gimana caranya ini tetap bertahan Mengembangkan atau bagaimana? Mengembangkan yang jelas selalu berinovatif. Contohnya kan semakin banyak tuh Mbak ini kopinan. Iya, Saingannya semakin berat, apalagi di luar kan yang udah instagramable. Mengandalkan view ya. Mengandalkan view gini-gini ya, sedangkan saya di dalam desa nggak punya view, ya harus mikirnya keras Mbak. Harus yang jelas ini menu selalu lebih menarik, Upgrade terus. update sosmed. Terus yang jelas dulunya kan saya pernah sekolah di sekolah seni. Nah, saya dikit-dikit tahu tentang seni, dan saya memanfaatkan itu buat ngisi dia di kedai kopi gong ini. Jadi hiburannya ada gitu ya. Jadi pernah dulu seminggu sekali ada live musik, keroncongan, dan saya kan mempunyai tim-tim itu, ada karawitan cokean gitu. Jadi biarlah yang di sana mempunyai view, tapi di sini mempunyai sendiri, ciri khas sendiri. Iya. Lalu, nah ini rencana kedepannya gimana ini Mas? Mau mengembangkan usaha atau mungkin mengganti usaha dengan yang lain? Untuk kedepannya saya tetap mengembangkan usaha ini dan tetap menjadi ya yang besar, semakin besar itu semakin dikenal banyak orang. Contohnya di wilayah Kulon Progo, dan kalau ini udah besar saya ingin mempunyai usaha lain juga dan berbentuk kuliner, dan ada di dunia seni juga saya mau mengembangkan juga biar enggak lupa gitu. Saya dulu pernah terjun di dunia seni. Jadi usahanya banyak ya Mas. Lalu, nah ini motivasinya untuk anak muda supaya mau berkreasi apa ya? Anak muda motivasinya ya yang jelas untuk apa dulu ini? Ya untuk biar mau berusaha atau apa motivasi? Yang mau terjun. Iya. Motivasinya ya nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Oke. Nah, nek wong usaha iki dipikire kowe pengen kamu pengen kelihatan kaya atau pengen kaya, kamu salah. Karena apa? Yang kamu pikirin kalau mau usaha itu kamu mikirin ruginya dulu. Pasti nek kamu mikirnya untung, nanti kamu jatuh stres enggak? Karena orang usaha itu pastinya mengalami rugi, dan gimana caranya bertahan terus tetap semangat. Yang jelas kan jangan lupa ibadah, jangan berani sama orang tua. Itu aja sih yang jelas semangat. Berani. Berani
Nah, untuk yang mau kesini nih Mas, akun Instagram atau akun apa dan alamatnya nih, siapa tahu ada yang mau kesini gitu buat nongkrong atau mau lihat-lihat suasana. Oh ya. Dan untuk Instagramnya namanya kedai kopi gong Underscore atau ya. ya. Terus Facebooknya kopi gong. Dan ini beralamat di Kulon Progo bagian utara. Kalau teman-teman tahu itu di Kulon Progo bagian utara ada Tugu Dekso, itu di selatan Tugu Dekso itu ada BRI. Nah di BRI nanti masuk ke barat 200 meter nanti udah nyampe. Di pinggir jalan ada plakatnya kedai kopi gong. Oh ya, jadi sangat direkomendasikan untuk anak-anak muda nih yang Ya mau nongkrong. enggak Ya. anak muda semua umur. Semua umur lah ya. Iya. Ya, jadi cocok sekali untuk yang mau nongkrong gitu. Terima kasih untuk waktunya ya, Mas. Iya, Mbak. Terima kasih.